bahagia di dunia dan mulia di akhirat. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia di dunia ini? Seluruh manusia tentu sangat mendambakannya. Tetapi, sebagai muslim, tentu saja tidak sekedar berharap bahagia di dunia, tapi juga mulia di akhirat. Inilah harapan terdalam dari sanubari setiap insan beriman. Akan tetapi, di era yang umat Islam terhegemoni oleh peradaban materialisme, tidak sedikit dari kalangan umat Islam yang mengalami disorientasi, sehingga iman di dadanya tidak lebih dari sekedar penguatan ritual semata. Belum sampai pada penguatan iman yang sesungguhnya, yakni bagaimana sejatinya hidup di dunia ini yang sesuai dengan tuntunannya. Akibatnya jelas, perselisihan, pertengkaran dan permusuhan masih acap kali mewarnai kehidupan umat Islam sendiri, bahkan tidak jarang terjadi di kalangan para pemimpin. Mungkin wajar dari sisi kemanusiaan, di mana manusia memang sering salah dan lupa. Tapi sangat tidak relevan jika melihat secara mendalam bagaimana semestinya seorang muslim hidup di dunia ini. Jika memang sama-sama memiliki keinginan hidup bahagia di dunia dan mulia di akhirat, tidak mungkin seorang muslim akan bertindak ceroboh atau gegabah dalam kehidupan sehari-harinya, apalagi sampai melukai atau menjatuhkan orang lain dengan maksud-maksud yang tidak semestinya. Apabila hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa dunia telah menjadi orientasi yang menjadikannya kehilangan kendali untuk mempersiapkan diri bagi kemuliaan hidupnya di akhirat kelak. Dan inilah sejatinya biang dari seorang muslim tidak benar-benar mampu menampilkan imannya dalam konteks yang lebih nyata dalam pola pikir, tindak tanduk ataupun perilakunya. Boleh jadi masih mendirikan sholat, membaca kitab suci, tapi orientasi yang mewarnai pemikiran dan rasa jiwanya tidak lebih dari sekedar urusan kesenangan dunia semata. Orang yang demikian biasanya akan sangat mudah menjatuhkan vonis yang menyengsarakan bila ia pemimpin. Akan mudah memutus silaturahim dan sangat gemar membicarakan kekurangan saudara seimannya. Jika ini terjadi pada diri seorang muslim, bukankah ini akan menciderai kemuliaan ibadah yang dilakukannya? Bahkan mungkin tidak sekedar menciderai tapi akan menghanguskannya. Oleh karena itu, seorang muslim tidak sepatutnya menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tujuan. Kembalilah pada ajaran Islam, jadikan dunia sebatas sarana meraih kebahagiaan hakiki untuk di akhirat nanti. Akhirat yang utama. Dalam logika manusia, untuk bahagia di dunia maka harus melakukan banyak usaha untuk kesenangan pribadinya selagi masih hidup. Logika ini sepintas benar, tapi sesat. Mengapa? Jika memang demikian adanya, Allah tidak perlu mengutus Nabi Muhammad SAW membimbing umat manusia. Artinya, logika itu salah.
Al-Quran telah memberikan bukti sejarah akan hal tersebut. Bagaimana orang yang berkuasa dan kaya ternyata harus mati dalam kondisi mengenaskan lagi. Terhina, termasuk kehidupan kaum-kaum terdahulu, yang sangat gagah, canggih, modern. Tapi akhirnya binasa seketika. Jelas, mereka memiliki kekuatan materi di dunia, tapi mereka tidak bahagia. Sebaliknya, para nabi dan rasul, kecuali Nabi Sulaiman alaihi salam, seluruhnya hidup biasa-biasa saja, namun, mereka sangat bahagia. Bahkan Allah menyebut mereka semua yang mulia itu sebagai orang-orang yang beruntung. Mengapa demikian? Ternyata hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan dalam satu hadisnya. Barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utamanya, niscaya Allah akan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya dan menghimpun semua urusan untuknya. Serta datanglah dunia kepadanya dengan hina. Barang siapa yang kehidupan dunia menjadi tujuan utamanya, niscaya Allah meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya dan mencerai-beraikan urusannya dan dunia tidak bakal datang kepadanya, kecuali sekedar yang telah ditetapkan untuknya. Hr. Tirmidzi. Artinya, Allah akan memberikan rasa puas di dalam hati seorang muslim yang memang benar-benar mengutamakan akhiratnya, sehingga ia tidak pernah digempur oleh perasaan kurang, sehingga terus-menerus ingin menambah perbendaharaan hartanya dengan bersusah payah, sampai lupa waktu, lupa saudara dan lupa persaudaraan. Ia merasa cukup dan merasa cukup itulah kebahagiaan sesungguhnya. Namun perlu digarisbawahi, bukan berarti orang yang merasa puas dengan dunia lantas hidup santai dan berleha-leha dengan alasan mengejar akhirat. Figur penting akan hal ini lengkap pada seluruh sosok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu anhu misalnya. Beliau sebagai pemimpin tidak pernah berpikir harta untuk keluarganya. Namun demikian, tanggung jawabnya terhadap keadaan umat Islam sampai sekarang tidak ada yang menandinginya. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Dan, sangat tidak mungkin para sahabat itu hidup tidak bahagia. Mereka bahkan sangat bahagia dan tentu sangat mulia di akhiratnya. Sebaliknya, orang yang orientasinya dunia belaka, hidupnya akan berantakan. Dalam bahasa At-Taibi mereka adalah orang yang jama'allahu syamlahu. Artinya, urusannya tidak terhimpun rapi. Mungkin inilah yang dialami oleh para koruptor, di mana mereka berharap hidup bahagia dengan menghimpun banyak harta. Tapi karena caranya salah alias melanggar hukum, justru di masa tua mereka hidup di balik penjara, itu belum di akhirat. Dengan demikian, mari kita kembali kepada ajaran Islam. Karena hanya ajaran Islam inilah yang secara nyata akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Jangan korbankan iman kita karena dunia. Tetaplah jalin dan jaga silaturahim. Maafkanlah orang yang bersalah bahkan yang menganiaya kita. Insya Allah ridanya akan menjadikan kita bahagia tiada taraf. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hr. Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad.
HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda. Percakapan obrolan berakhir.